Masih bersama SDBARTAI, sekarang kita beralih ke daerah Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada tahun 1995, Panimbang, Banten itu masih adem banget, belum kayak sekarang yang rame motor seliweran. Di situ, ada satu tokoh yang udah jadi legenda hidup di kalangan warga kampung. Namanya Mang Yuyu. Lo kalau malam-malam nongkrong depan rumah, denger suara tek-tek-tek dari kejauhan, fix, itu Mang Yuyu lagi keliling bawa mie tek-tek andalannya. Mang Yuyu ini pedagang mie tek-tek sejati, bro. Udah puluhan tahun dia cari nafkah dengan cara manggul gerobak kecil yang disulap jadi dapur berjalan. Kalau abis isya, dia udah siap angkat pikulan mie-nya, bawa wajan, kompor, tabung kecil, dan segudang bahan buat masak di tempat. Sambil jalan kaki keliling kampung, dia ngetok kayu tek-tek-tek buat manggil pelanggan. Orangnya santuy, gak banyak neko-neko. Usianya udah kepala 4, tapi semangat dagangnya masih ngebara. Rambutnya udah ada uban, tapi kalau udah megang wajan, gayanya kayak chef di TV. Mie goreng khas Mang Yuyu tuh bukan mie sembarangan, bro. Bumbu racikannya udah turun-temurun dari orang tuanya yang dulu juga pedagang kaki lima. Rasanya gak ada lawan, makanya dia selalu laku mau sampai subuh sekalipun. Kampung Panimbang sendiri suasananya masih asri, bro. Malam-malam kalau jalan kaki, suasana hening cuma ditemani suara jangkrik sama sesekali lolongan anjing kampung. Jalanan masih banyak yang tanah merah, lampu penerangan seadanya bikin suasana jadi syahdu dan mistis sekaligus. Tapi justru di situ cerita Mang Yuyu dimulai. Soalnya, kerjaan Mang Yuyu ini nggak melulu tentang mie goreng laris manis, bro. Ada kalanya dia harus ngalamin hal-hal yang bikin bulu kuduk merinding. Dari pelanggan aneh-aneh sampai kejadian-kejadian yang nggak masuk akal pas dia keliling malam hari. Dan malam itu, Mang Yuyu lagi-lagi ngalamin sesuatu yang bikin dia trauma berat. Jadi begini, bro, Mang Yuyu tuh udah kebal sama yang namanya gangguan malang. Bukan karena dia sakti, tapi karena saking seringnya digangguin, lama-lama jadi cuek juga. Lo bayangin aja, tiap malam lewat pohon nangka di pojokan kampung, ada aja yang iseng nyawer dia pakai pasir dari atas pohon. Iya, pasir, kerasa banget pasirnya. Pas nengok ke atas, kosong. Cuma daun nangka yang goyang-goyang kayak habis dipegangin orang. Tapi ya udahlah, Mang Yuyu nggak ambil pusing. Dia bersihin rambutnya yang emang ada bekas pasir, terus jalan lagi. Soalnya bukan cuma sekali dua kali dia digituin. Udah kayak rutinitas lah. Malah kadang dia nyeletuk sendiri. Makasih Kang Nangka. Belum lagi sekelebatan bayangan hitam yang suka terbang nyilang depan matanya pas lagi goreng mie. Entah itu burung, entah itu apaan, Mang Yuyu juga udah bodo amat. Asal jangan numpang makan. Udah cukup. Dan herannya, tiap malam meskipun ada gangguan-gangguan kecil kayak gitu, dagangan dia selalu habis. Entah laris karena minyak enak, atau emang ada yang ikut bantuin jualin, dia juga nggak mau mikir jauh. Tapi bro, semua berubah pas malam Selasa itu. Malam itu angin berasa lebih dingin dari biasanya. Mang Yuyu udah keliling hampir sejam lebih. Tapi kok tumben pelanggan sepi? Biasanya abis isya tuh udah rame yang manggil. Ini mah cuma 2 orang yang beli. Itu pun kayak males-malesan. Rasanya kayak ada yang aneh di udara malam itu. Karena nggak mau nyerah, Mang Yuyu mutusin buat jalan agak jauh. Target dia malam itu, Sobang. Memang kalau jalan kaki lumayan bikin pegel. Tapi Mang Yuyu mikir, siapa tahu rezeki ada di sana, dapat pelanggan baru, dagangan habis, pulang bisa bawa uang lebih. Tapi bro, ternyata langkah dia ke Sobang itu justru ngebuka cerita yang gak bakal dia lupain seumur hidup. Mang Yuyu lagi ngerasain malam yang aneh, bro. Biasanya, tiap lewat jalur Panimbang Sobang, walau sepi, tetap ada aja pembeli yang nyegat. Kadang ada motor Bravo lewat dan nyegat dia. Biasanya. Tapi malam ini, sunyi banget. Kiri kanan cuma kebun kosong, gelap gulita, rumah pun gak ada. Cahaya satu-satunya cuma lampu semprong yang nempel di gerobak panggulnya Mang Yuyu, goyang-goyang diterpa angin malam. Mang Yuyu jalan pelan-pelan, sambil sesekali nengok ke kiri kanan. Udara dingin menusuk tulang,
Tapi dia tetap lanjut, pikirannya fokus pengen dagangan abis. Pas nyampe di area warung kosong yang udah lama gak dipakai, tiba-tiba ada suara cewek manggil dari arah situ. Mang, sini dong, aku mau beli mie. Mang Yuyu spontan berhenti, matanya nyari-nyari sumber suara, tapi cuma gelap doang yang kelihatan. Dia ngerasain hawa dingin yang beda, kayak ada yang ngeliatin dari kegelapan. Waduh, jangan-jangan gue diajak bercanda sama yang beginian lagi, batinnya. Tapi ya namanya pedagang, siapa tahu itu beneran orang bener. Dia coba nyaut, "Di mana, Neng?" Tapi nggak ada jawaban. Mang Yuyu langsung percepat langkahnya, jalan cepik ngelewatin warung kosong itu. Tapi pas nyampe di jembatan kecil ujung kebon, situasi makin aneh, bro. Ada sosok cewek berdiri di pinggir jembatan, pakai gaun hitam, rambutnya panjang tergerai. Cantik banget, kayak abis pulang dari kondangan. Cewek itu nyamperin pelan-pelan, senyum tipis, dan ngomong, "Mang, sini dong, aku mau beli mie tek-tek. Ban motorku kempes, suamiku lagi cari tambalan di kampung. Aku nunggu di sini, capek." Mang Yuyu ngerasa kasihan. Lagian ya ini rejeki, siapa tahu abis ini dagangannya cepet abis. Gak pakai lama, dia taruh panggul, nyiapin kompor semawar kecil, nyalain api, dan mulai masak mie tek-tek pesanan si cewek misterius itu. Sambil masak, Mang Yuyu coba ngajak ngobrol, biar suasananya cair. "Dari mana, Neng? Pesta siapa tadi?" Tapi cewek itu diam aja, duduk manis di pinggir jembatan. Mang Yuyu ngerasa makin aneh, tapi dia tahan-tahanin aja. Udah setengah jadi soalnya mie-nya. Akhirnya mie matang, dia angkat dari wajan, ditaruh di mangkuk, dan dikasihin ke si cewek. Nah, pas cewek itu ngangkat kepalanya, Mang Yuyu langsung ngerasa seluruh tubuhnya kayak kesetrum, bro. Wajah cewek itu rata, bener-bener rata. Gak ada mata, gak ada hidung, mulut pun gak ada. Cuma kulit putih pucat yang rata kayak papan. Mang Yuyu shock, napasnya ngos-ngosan, matanya melotot, dan dalam hitungan detik, dia langsung kabur sejadi-jadinya ninggalin gerobak panggulnya di situ. Gak peduli mie-nya, gak peduli alat masaknya. Yang penting nyawa selamat. Dia lari ngelewatin jembatan kecil itu ke arah Sobang. Jantungnya kayak mau copot. Malam itu, Mang Yuyu resmi kena prank hantu muka rata. Setelah lari pontang-panting ninggalin jembatan angker itu, Mang Yuyu akhirnya sampai juga di Sobang. Napas ngos-ngosan, keringat dingin mengucur kayak keran bocor. Untungnya ada warung kios kecil di pinggir jalan yang emang buka 24 jam, dagangan orang Madura. Mang Yuyu langsung ngeduduk di kursi plastik depan warung. Napasnya udah kayak mau copot. Mang Yuyu, napa sampean? Kok kayak abis dikejar harimau?" tanya si Busir, abang kios yang dagang di situ. Mang Yuyu sambil nahan gemeter, ngejawab pelan, "Busir, tadi di jembatan ada hantu, mukanya rata, Busir, sumpah." Bukannya percaya, Busir malah ngakak, ketawa cekakakan. "Waduh, Mang, sampean ini ngelantur aja, ngelamun kali. Saya udah dagang 24 jam di sini nggak pernah tuh ketemu yang begituan. Hantu dari mana?" Halusinasi doang, Mang. Jangan kebanyakan mikir aneh-aneh," katanya sambil bakar rokok. Tapi bro, belum juga tawa Busir reda, tiba-tiba dari arah gelap depan warung muncul sosok cewek. Jalan pelan sambil megang mangkuk mie tek-tek. "Mang, ini mangkuknya saya balikin. Mang, kok tadi malah lari?" Suara itu datar, pelan, tapi nusuk ke tulang. Busir yang tadinya santai langsung kaku, matanya melotot, mulutnya ngangap, badan kaku kayak patung. Celana trainingnya basah, ngompol di tempat. Mang Yuyu udah gak pakai mikir panjang, langsung kabur lagi. Lari ngelewatin warung Busir, masuk ke dalam kampung. Dia terus lari sampai ketemu rombongan orang ronda yang lagi ngopi di pos kampling. "Mang Yuyu, napa? Lari kayak dikejar angin," kata salah satu dari mereka. Mang Yuyu dengan napas ngos-ngosan ceritain semua kejadian dari awal. Tentang cewek gaun hitam, wajah rata, mangkuk mie, sampai Busir yang tadi kaku kayak patung. Orang-orang ronda itu saling pandang. Terus salah satu dari mereka nyeletuk pelan, "Mang, kalau dengar ceritanya, kayaknya sampean barusan ketemu sama Yuyun, cewek yang kemarin lusa bunuh diri di jembatan yang tadi Mang Yuyu mangkal." Langsung suasana jadi hening.
Yang lain nambahin, ceritain latar belakang Yuyun. Dulu Yuyun gadis cantik, suaminya selingkuh, terus dia diperkosa supir truk, dan akhirnya nekat lompat dari jembatan tempat Mang Yuyu mangkal tadi. Mang Yuyu cuma manggut-manggut, nahan bulu kuduk yang berdiri semua. Tapi dia bingung, terus saya bisa pulang gimana? Gerobak saya masih di jembatan. Orang ronda langsung melarang Mang Yuyu buat balik malam-malam. Mereka maksa Mang Yuyu buat istirahat dulu di pos kampling, nunggu sampai pagi. Akhirnya Mang Yuyu pun rebahan, tidur seadanya di pos ronda. Orang-orang ronda juga pada nyantai, ada yang tidur, ada yang pulang. Tapi bro, pas azan subuh berkumandang, Mang Yuyu kebangun, ngerasa ada hawa aneh di luar pos ronda. Pas dia keluar, gerobak panggulnya udah ada di depan pos kampling, utuh, lengkap, gak ada yang kurang. Padahal malam itu ditinggal di jembatan. Pagi itu, Mang Yuyu jalan pulang dari Sobang ke Panimbang, manggul lagi tuh gerobak mie tek-tek yang sisa semalam. Langkahnya berat, bukan karena gerobaknya, tapi karena pikirannya yang makin mumet. Pas ngelewatin jembatan kecil, Mang Yuyu iseng nengok ke bawah. Air sungai yang ngelir pelan, tenang, tapi di mata Mang Yuyu itu kayak ngasih bayangan samar-samar kejadian semalam. Cerita ronda tentang Yuyun, cewek yang katanya bunuh diri di situ, bikin bulu kuduknya berdiri lagi. Dan bro, pas nyampe rumah, malah disambut Godzilla versi emak-emak, Suntiah. Badannya gede hampir 1 kuintal, rambut kriwil-kriwil, muka udah kayak mau ngacak-ngacak septic tank. Yuyu, pulang pagi dagangan gak habis. Mending lu jualan aja di kuburan. Siapa tahu mayat-mayatnya pada beli, katanya ngamuk-ngamuk. Hari itu, Mang Yuyu benar-benar apes. Udah ketemu hantu, pulang disambut bini ngamuk kayak terkremblong. Udahlah, akhirnya dia masuk rumah, mandi, terus ngelamun di belakang rumah sambil ngopi dan ngerokok. Tapi pikirannya bener-bener gak tenang. Dia mikirin kejadian semalam, ngelamun. Menjelang sore, Mang Yuyu masih males-malesan. Gak ada niatan nyiapin dagangan. Maghrib lewat, Isya juga lewat. Suntiah makin ngoceh, nyuruh Mang Yuyu berangkat jualan. Akhirnya, dengan terpaksa, Mang Yuyu ngeluarin sisa bahan semalam yang masih cukup buat 30 porsian. Dia keliling di kampung Panimbang, berusaha jualan seperti biasa. Tapi dalam hatinya ada rasa was-was yang gak hilang. Dan bro, kejadian yang dinanti pun tiba. Pas ngelewatin pohon nangka di ujung kampung, bukan lagi samburan pasir yang nyamber ke kepala Mang Yuyu. Tiba-tiba, puk! Sosok cewek jatuh dari atas pohon nangka. Bajunya hitam legam, rambutnya panjang acak-acakan. Dan yang paling serem, mukanya rata. Gak ada mata, gak ada hidung, mulut pun gak ada. Tapi suaranya keluar, ketawa cekikikan nyaring nusuk sampai ke tulang. Mang Yuyu panik, ngelepasin gerobak panggulnya, langsung kabur lari ngacir kayak maling ketahuan ronda. Tapi bro, si hantu Yuyun tetap ngikutin Mang Yuyu, terbang pelan di atas kepala Mang Yuyu sambil ngomong, "Ayo Mang, sini. Masa takut sama Yuyun? Mang Yuyu, Yuyun juga mau lagi dong, yang kemarin itu. Enak kan Mang?" "Tidak!" Mang Yuyu teriak sekencang-kencangnya. Dia lari gak karuan, gak tahu gimana. Tahu-tahu udah sampai di jembatan tempat Yuyun dulu bunuh diri. Di situ dia berhenti, lemes, lututnya gemeteran. "Yuyun, Mang minta maaf Yuyun. Mang hilap, Mang emang bangsat waktu itu. Mang Yuyu yang bejat, Mang Yuyu yang ngerusak hidup kamu." Tapi bro, hantu Yuyun gak peduli. Dia makin mendekat, wajahnya nempel di muka Mang Yuyu. Meski mukanya rata, auranya seremnya minta ampun. Cekikikannya makin nyaring, ngebuat Mang Yuyu mundur pelan-pelan. Sampai kakinya gak sadar udah di ujung jembatan. Dan dor! Kakinya kepleset. Mang Yuyu jatuh dari jembatan, badannya nabrak batu kali di bawah, kepalanya berdarah, tubuhnya nyemplung ke sungai, terombang-ambing sampai akhirnya tenggelam. Mang Yuyu tewas. Berita kematiannya heboh di kampung. Tapi yang orang tahu, dia dianggap kecelakaan biasa. Gak ada yang tahu cerita aslinya, kecuali Yuyun dan Mang Yuyu sendiri di alam sana. Dan begitulah bro,
Kisah Mang Yuyu, pedagang mie tek-tek keliling yang akhirnya jadi korban dari dosa masa lalunya sendiri. Malam itu jadi malam terakhirnya dia manggul gerobak panggulnya. Gak ada lagi teriakan tek-tek-tek yang biasanya nyaring tiap malam di kampung Panimbang. Yang ada cuma bisik-bisik warga yang cuma bisa nebak-nebak, Mang Yuyu kenapa bisa mati di jembatan itu ya? Tapi bro, orang kampung cuma tahu setengah cerita. Gak ada yang pernah tahu kalau Mang Yuyu bawa aib besar yang gak pernah dia akuin ke siapapun. Aib yang akhirnya nuntut balas lewat cara yang sadis. Hantu muka rata Yuyun mungkin udah tenang sekarang. Tapi yang perlu lo ingat bro, kadang dosa yang lo anggap udah kelar, udah lewat, sebenarnya cuma tidur sebentar, nunggu waktu buat bangun lagi. Balasan itu gak selalu instan, tapi pasti. Buat lo semua yang masih hidup, jangan pernah main-mainin hidup orang lain. Jangan mentang-mentang lo di atas angin, lo bisa nginjek-nginjek orang yang di bawah. Dan jangan juga ngeremehin yang namanya karma. Soalnya gak semua karma harus nunggu di akhirat. Ada juga yang mampir di dunia dengan cara yang gak pernah lo bayangin. SDBATI undur diri dan salam misteri.